Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Hermalinda Dwi Febrianti bersama rekan-rekan saya yaitu Mia Septiana Wambrau, Alvinsa Budia Pratama, Rizka Gifani Napitupulu, serta Satria Andika Putra. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi kuda dan burung elang menggunakan Local Binary Pattern atau LBP dan Support Vector Machine atau SVM. Pada proyek ini kami menggunakan metode LBP untuk mengekstrak fitur tekstur dari gambar. Juga kami membuat sistem klasifikasi untuk membedakan gambar kuda dan gambar burung elang dengan menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM. Klasifikasi kuda dan burung elang menggunakan Local Binary Pattern atau LBP, yang dimana LBP ini adalah teknik ekstraksi fitur yang digunakan untuk menganalisis pola tekstur pada gambar. Metode ini bekerja dengan membandingkan intensitas piksel pusat dengan piksel-piksel di sekitarnya. Hasilnya adalah representasi biner yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan tekstur sesuai gambar. Langkah-langkah implementasi LBP, yang pertama kita tujuan proyek mengekstrak fitur tekstur dari gambar menggunakan LBP, menampilkan hasil transformasi LBP pada gambar asli, dan membantu memahami distribusi pola tekstur melalui histogram LBP. Fitur utama yaitu ekstraksi LBP fitur. Fungsi ekstrak LBP features digunakan untuk menghitung nilai LBP setiap piksel terhadap piksel tetangganya. Hasil akhirnya berupa histogram yang mewakili distribusi pola LBP pada gambar. Kemudian ada visualisasi LBP, di mana fungsi display LBP digunakan untuk menempatkan gambar asli berdampingan dengan hasil transformasi LBP. Gambar LBP ini memberikan representasi visual dari pola tekstur. Kemudian proses ekstraksi LBP. Yang pertama, masukkan gambar dimuat dalam format berwarna dan dikonveksi menjadi skala abu-abu. Yang kedua ada proses yang dimana setiap piksel diperiksa bersama dengan 8 piksel tetangganya, kemudian dibandingkan nilai intensitas setiap piksel tetangga dengan piksel pusat. Jika nilai tetangga lebih besar atau sama dengan piksel pusat, dihasilkan 1. Jika tidak, dihasilkan 0. Kemudian kombinasi bit ini membentuk angka desimal atau nilai LBP untuk piksel tersebut. Yang ketiga ada keluaran histogram dari nilai LBP yang dinormalisasi dan gambar LBP. Kemudian pengunggahan gambar. Gambar diunggah ke Google Colab menggunakan fungsi files.upload. Setiap gambar yang diunggah diproses untuk menampilkan histogram LBP yang normalisasi. Yang kedua untuk menampilkan gambar asli dan gambar hasil LBP secara berdampingan. Metode Local Binary Pattern LBP adalah teknik yang efektif untuk mengekstrak informasi tekstur dari gambar. Dalam proyek ini, 1. Gambar asli berhasil diubah menjadi referensi tekstur menggunakan LBP. 2. Visualisasi membantu memahami perbedaan pola tekstur pada gambar. 3. Histogram normalisasi dari nilai LBP dapat digunakan sebagai fitur dalam sistem klasifikasi. Proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan fitur LBP dengan metode klasifikasi seperti SVM untuk pengenalan pola atau klasifikasi gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Andika Putra dengan NIM 221011402111 dari kelas TPLP 006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi kuda dan burung elang menggunakan Support Vector Machine. Support Vector Machine atau bisa disebut dengan SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Dalam konteks proyek ini, SVM digunakan untuk memisahkan dua kelas gambar, yaitu kuda dan burung elang, berdasarkan fitur yang diekstraksi menggunakan local binary. Tujuan utama SVM ini bertujuan menemukan pathline atau garis pemisah di ruang 2D atau bidang pemisah di ruang dimensi lebih tinggi yang secara optimal memisahkan data dari dua kelas high plane. Optimal adalah yang memiliki margin maksimum dari data ketua kelas. Support Victoris adalah titik data dari kedua kelas yang paling dekat dengan high plane. Titik-titik ini membantu menemukan posisi high plane.
Terus kernel SVM. Dalam proyek ini digunakan kernel linear yang cocok untuk data yang dapat dipisahkan secara linear di ruang fitur kernel. Adalah fungsi matematika yang membantu memetakan data dari dimensi yang lebih tinggi untuk menemukan pemisahan yang lebih baik. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi SVM. Ada dataset yang digunakan itu berisi gambar kuda dan burung elang yang diorganisasi ke dalam 2 folder. Yang pertama itu ada folder horse yang berisi gambar-gambar kuda, yang kedua ada folder eagle yang berisi gambar-gambar burung elang. Kemudian dataset diunggah ke Google Drive untuk mempermudah akses melalui Google Colab. Selanjutnya ada pre-processing gambar. Setiap gambar diproses dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada membaca gambar dalam format berwarna atau RGB menggunakan OpenCV. Yang kedua ada mengubah ukuran gambar menjadi 64 x 64 pixel untuk menyeragamkan dimensinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu merubah gambar menjadi vektor fitur dengan meratakan flatten atau matriks gambar. Selanjutnya ada ekstraksi fitur. Fitur gambar diambil dari nilai pixel setiap gambar dalam format vektor 1 dimensi. Fitur ini menjadi masukan atau input bagi model SVM untuk mempelajari pola-pola yang membedakan gambar kuda dan gambar burung elang. Selanjutnya ada pemodelan menggunakan SVM. Pemodelan ini menggunakan metode SVM digunakan karena kemampuannya yang kuat dalam memisahkan data pada ruang dimensi tinggi. Model dilatih dengan kernel linear untuk memisahkan kedua kelas gambar dengan optimal. Hasil kalifikasi gambar kuda dan burung elang yang menggunakan support machine learning atau SPM. Ya, saya nggak perlu menjelaskan interpretasinya karena ada codingannya di gambarnya juga. Dan kita langsung ke hasil visualisasinya. Oke, di sini gambar-gambar di sini adalah model tampilan dari gambar-gambar asli dari dataset yang berhasil diprediksi. Ini memudahkan pengguna untuk memverifikasi hasil prediksi. Memverifikasi hasil prediksi. Oke, gambar pertama yang ditunjukkan adalah gambar eagle. Yang gambar kedua adalah kuda dengan datasetnya horse. Terus gambar ketiganya adalah eagle, elang. Prediksi yang gambar keempat adalah eagle dan gambar kelima adalah horse. Oke, untuk evaluasinya. Oke, data dibagi menjadi 80% untuk latihan atau training dan 20% untuk pengujian. Akurasi model dihitung menggunakan data uji dan hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya. Setelah latihan dan pengujian, model penghasilan ini memperforma sebagai berikut. Yang pertama adalah akurasi, yang berarti modelnya mencapai akurasinya sebesar 95% untuk data ujinya atau data tradingnya. Yang kedua adalah laporan klasifikasi. Model menunjukkan bahwa posisi dan recall-nya tinggi pada kedua kelas itu. Kesimpulannya adalah proyek ini menunjukkan bahwa support vector machine atau SPM mampu mengklasifikasi gambar kuda dan burung elang dengan tingkat akurasi tinggi. Model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar dan fitur tambahan untuk meningkatkan performa. Sekian dan terima kasih.